1, 2, 3. I've been running from the pain, trying not to feel the same, but it's a shame that we miss again. See, my confidence is shaking and my heart is feeling vacant, so you try to fill it in. You said I could fix the broken in your heart, you would save it, darling. Shalom, podcaster dimanapun kalian berada. Hari ini balik lagi di podcast ke-11 Pemuda Remaja Gereja Kristen Pasundan Jemaat Bogor. Kali ini kita akan membahas satu tema yang luar biasa kerennya nih, yaitu is all about money. Kalian hari ini ditemenin sama Kak Kenny. Halo Kak Kenny. Halo. Gimana nih Kak Kenny, kita untuk membahas tema hari ini? Iya. Kita ditemenin sama narasumber siapa sih? Nah, sebelum kita masuk ke narasumber Karian, Oke. tadi kalian bilangnya is it all about money? Iya. Berarti itu adalah suatu pertanyaan, bukan pernyataan Karian. Oke. Jadi apakah ini semua tentang uang? Nah, kita langsung tanya sama narasumber kita hari ini. Ada Cowboy. Halo Cowboy. Nah, Cowboy ini Karian, sebelum Iya. kita masuk ke materi ya, Cowboy ini berpengalaman di perbankan ya, Cowboy. Sudah bekerja di dunia perbankan selama berapa tahun, Cowboy? 20 tahun. Wah, 20 20 tahun, tahun. Nih, soal beginian doang, 20 Umur tahun. Kak Kenny berapa sekarang? 23. Beda 3 tahun doang. Saya umur 3 tahun, Cowboy udah Udah kerja. Oh ya teman-teman, nah Cowboy ini nama aslinya tuh Kak Octavianus Tuan Kota ya. Ya, Jadi cuma kita teman-teman, manggilnya seringnya Kak Oboy. malah di sini banyak yang nggak tahu Kak Octavianus. Oh iya. Taunya Kak Oboy aja. Cowboy. Oke, Kak Kenny lanjut. Ayo. Nah, hari ini Cowboy kita kan akan membahas sesuatu yang berhubungan tentang uang gitu ya Cowboy ya. Dan ada beberapa teman-teman kita juga shopcaster yang udah bertanya sama Betul. kita mengenai tema-tema yang akan kita bahas hari ini. Sebelum kita masuk ke pertanyaan-pertanyaan shopcaster yang akan dijawab oleh Cowboy, kita mau nanya dulu nih. Is it all about money? Apakah ini semua tentang uang dan apakah uang itu hanya tentang jumlah menurut Cowboy sendiri? Sebenarnya enggak sih. Artinya kenapa tidak? Jumlah itu bukan jadi hal yang utama, karena yang utama adalah seberapa jumlah uang yang kita miliki. Kalau kita nggak bisa mengelola, kita nggak punya tujuan untuk uang tersebut, itu nggak ada gunanya. Artinya uang itu kita bicara sebagai alat saja, tools gitu loh. Alat untuk hal-hal yang positif. Bisa juga motivasinya juga bisa negatif. Tergantung, makanya masing-masing kita pastinya kita harus bisa mengelola diri mengendalikan diri nih. Kalau pegang uang ini kita bicara pengendalian diri ya. Hati-hati, artinya jangan kita senang dengan uang banyak, karena justru disitulah pada saat kita punya uang banyak, disitulah godaan itu semakin banyak gitu loh. Artinya kita harus bisa mengendalikan diri supaya kita bisa mengelola uang itu dengan baik, dengan bijak. Prinsipnya sih begitu. Prinsip awal aja udah jelas ya Karian. Jangan sampai banyak uang lupa diri, lupa Wah. daratan ya. Banyak setan yang deketin tuh kalau kita lagi banyak duit tuh. Nah, kita langsung masuk ke pertanyaan shopcaster yang pertama, karena hari ini mereka yang nanya nih udah tahu kayaknya kita mau ngapain, Nah, udah tahu mau nanya apa aja ya. Dan mereka tahu narasumbernya Cowboy nih. Iya, Hajar jadi mereka pertanyaannya. langsung hajar aja. Nah, yang pertama ada dari @flow_erin07. Ini Itu dari dari Erin. Erin. Halo Halo, Erin. Halo Erin. Nah, kata Erin nih Cowboy, bagaimana cara mengatur pengeluaran bagi pelajar maupun orang yang baru saja bekerja? Terima kasih. Pelajar nih ya. Oke. Kerja baru. Iya, yang mau kerja. Prinsip awalnya sih sebenarnya kita harus punya goal sih. Artinya siapapun itu, mau pelajar, mau pemuda, mau orang yang sudah bekerja, awalnya kita harus set goalnya, kita mau kemana gitu. Goal itu maksudnya tujuan. Tujuan itu nanti kita mesti pilih lagi, tujuan jangka pendek. Jangka pendek kan bicara kita biasa 1 tahun ke depan kita mau ngapain. Oke. Jangka menengah 5 tahun ke depan kita mau ngapain sih? Kita mau jadi apa? Contohnya. Atau jangka panjang kita mau kemana sih gitu. Misalkan Contoh konkretnya Kak. konkret ya. Jangka pendek orang baru kerja mungkin dia punya rencana untuk saya kayaknya setelah 1 tahun nih saya pengen sekolah lagi. Kuliah. Supaya misalkan atau supaya nanti karir saya di pekerjaan saya bisa lebih baik. Oke. Ya. Karena mungkin saya banyak menemukan hal-hal baru. Oh, kayaknya saya nggak bagus di
di skill bahasa saya, atau mungkin ada skill lain yang memang teknologi yang saya mesti tingkatkan. Itu dia bisa plan. Artinya jangka pendek saya kayaknya mesti dapat sertifikasi sesuatu nih supaya nanti di pekerjaan saya bisa bekerja optimal dan karir saya juga baik. Di situ ada cara-caranya, ya menabunglah, menabung. Kemudian jangka menengah, contohnya misalkan, kayaknya 5 tahun lagi saya mau menikah, menikah misalnya, ya itu pun mesti dipikirin, gitu loh. Bagaimana saya bisa nikah juga nanti nikahnya, bagaimana saya punya angan-angan menikahnya pengennya di garden misalkan, atau gimana, gitu ya. Nah itu harus dipikirin, harus dihitung, prinsipnya harus dikalkulasi dan itu harus dipersiapkan. Bagaimana kita bisa mencapai target yang kita mau achieve, mau kita dapatkan dengan sebenarnya alatnya banyak sekarang. Banyak produk-produk, ya misalnya produk perbankan, produk tabungan, produk investasi yang bisa membantu kita untuk mencapai target-target tertentu. Jangka panjang misalkan, saya kayaknya mau pensiun di usia 50 tahun atau saya mau pensiun lebih cepat, saya mau jadi pengusaha aja. Ya kita mesti kumpulin kan. Nah di situ banyak juga kita bisa ambil produk-produk investasi ya, atau mungkin kita mau punya rumah nanti kita bisa memanfaatkan fasilitas dari bank dan banyak alat-alat untuk mencapai target-target perencanaan keuangan kita. Prinsipnya begitu. Tapi yang terpenting adalah kita punya goal jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang. Kemudian juga kita harus bijak dalam mengelola keuangan kita. Artinya kita mesti memahami pengeluaran kita ini apa aja, penerimaan kita juga apa aja gitu loh. Jadi jangan sampai nanti ujung-ujungnya besar pasak daripada tiang. Akhirnya goal-goal jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang kita tidak tercapai gitu loh. Kalau memang kita punya kelemahan untuk mengelola uang, misalnya kita punya kelemahan kalau ngelihat online shopping kayaknya bawaannya pengen belanja, cewek juga saya nih. Jangan taruh uang banyak-banyak. Gitu loh. Simpan uang itu jauh-jauh supaya memang kita nggak spend uang terlalu berlebihan. Iya benar. Yang dari awal budgeting itu perlu. Budgeting itu dalam arti kata semua harus direncanakan. Kalau saya punya gaji, misalnya orang baru bekerja punya gaji 2,5 juta, nah saya harus bagi 10%-nya buat misalkan sosial dan perpuluhan, kemudian 30% saya mau memenuhi target jangka menengah saya atau jangka panjang saya mau beli rumah. Nah, 30% untuk budget loan, fasilitas pinjaman dari bank. Kemudian 15% untuk pension fund, contohnya untuk jangka panjang. 5% sampai 10% itu untuk emergency dan sisanya untuk misalkan kebutuhan sehari-hari. Itu contoh konkretnya. Itu contoh konkret. Nah, berarti udah jelas ya. Yang jelas itu tadi Cowboy nyebutin siapin goal. Goal jangka pendek, menengah dan jangka panjang. Kadang kita kalau baru kerja tuh suka kesenangan ya baru dapat uang, akhirnya kita nggak punya simpanan sama sekali gitu. Jadi Erin udah jelas ya, kita coba bikin goal, oke Erin? Ya. Nah yang kedua Karian. Yang kedua ini ada dari Sharon. Tadi udah disinggung sih sedikit sama Cowboy. Pertanyaannya tuh gimana menginvestasikan uang yang tepat untuk pemuda. Tadi ada singgung dikit tapi boleh dijelasin lagi kalau investasi yang tepat katanya Sharon. Investasi ya. Tadi kan bicara goal ya, targetnya mau apa sih gitu. Nah, untuk investasi juga harus hati-hati. Artinya gini, sekarang banyak produk-produk investasi untuk mencapai goal kita ya. Tapi mesti hati-hati, mesti kembali ke kita. Kita ini sebenarnya orang yang konservatif atau bukan, atau risk taker atau bukan. Banyak produk-produk investasi yang memang harus disesuaikan dengan karakter kita masing-masing. Misalkan berarti ya. Kayak di perbankan, yang paling konservatif ada deposito. Kemudian sekarang juga pemerintah mengeluarkan produk investasi obligasi pemerintah, tapi yang dijual ke retail.
Nah, itu juga bisa dimanfaatkan. Dengan nilai investasi itu sekarang start dari 1 juta ya. Kemudian juga ada produk investasi yang lebih beresiko, bermain saham ya, atau bermain forex dan sebagainya. Tapi kembali konsepnya adalah sebelum kita misalkan berinvestasi, kita harus mengenali juga produknya dan kita harus sesuaikan dengan karakteristik kita supaya targetnya nanti tercapai. Jangan sampai kita cuma mikirin kalau konsep investasi kan high risk high return. Memang returnnya tinggi, tapi hati-hati risikonya juga tinggi. Ya. Jadi sekarang tergantung kita mau pilih investasi yang paling konservatif, yang moderat, atau yang memang paling berisiko. Dan semua ada konsekuensinya. Tapi kembali adalah tadi untuk kita mencapai target kita dengan alatnya investasi, ya itu harus ada pengendalian diri kita juga gitu loh. Kita harus disiplin, kalau nggak disiplin percuma juga sih. Nah tadi Kak Oboy sebut-sebut tuh kita harus ngenalin diri kita sendiri dulu sebenarnya kalau mau investasi ya. Jadi ngenalin diri sendiri itu bukan cuma tentang spiritual atau keuangan juga nyambung. Ini apa ada jodohnya juga? Iya, kalau saya sih konservatif banget ya orangnya, nggak suka. Iya, lebih ke situ kayaknya. Kalau risk taker kayaknya takut karena ada orang-orang yang takut gitu. Ini kalian mau nanya nih ke Cowboy nih. Cowboy kalau misalkan kan tadi investasinya tuh berupa biasa yang tadi Cowboy sebutin tuh ke bank ya, ke deposito segala macam atau forex tadi segala. Kalau misalkan Cowboy investasi ke bangunan gitu kayak tanah kan juga investasi kalau kita beli. Itu gimana sih? Ada resikonya juga atau pasti untung atau? Itu kan salah satu bentuk investasi ya. Investasi bisa melalui produk-produk perbankan atau memang kita mau beli aset, beli aset ya. Ya prinsipnya pada saat kita berinvestasi yang memang yang harus punya value, artinya yang secara nilai nanti akan meningkat. Namanya konsep investasi ya kita harus meningkatkan value dari investasi kita ya. Sebenarnya itu baik, artinya memang pastinya beli tanah, beli rumah itu kan bukan nilai yang kecil ya. Artinya memang kita mesti biasanya sih ada fasilitas dari bank, fasilitas pinjaman ya. Jadi memang pemuda remaja juga kalau nanti sudah punya kerja dan sudah punya kesempatan untuk bisa mendapatkan fasilitas dari perbankan, hati-hati mengelola fasilitas pinjamannya ya. Artinya kalau meminjam ambillah tujuannya adalah untuk productive loan. Productive loan itu maksudnya adalah kita meminjam untuk berinvestasi atau untuk membeli sesuatu yang nanti mempunyai nilai yang semakin bertambah. Jadi bisa juga orang juga misalkan pinjam dari bank dengan menggunakan kredit card itu tidak dilarang, tapi mesti hati-hati jangan sampai nanti kita lupa diri karena kredit cardnya besar, limitnya terus habisin semua satu hari itu bisa habis. Tidak produktif. Ya artinya hanya untuk memenuhi keinginan kita, bukan kebutuhan. Nah bicara tentang keinginan, ada pertanyaan nih dari Diana. Pertanyaannya Diana ini pertanyaannya simpel, tapi ini yang sering kita alamin ya. Dari Diana, bagaimana cara menabung yang paling ampuh supaya nggak tergoda untuk mengambil? Nah, gimana nih Cowboy? Ini kayaknya susah ya. Simpel sih. Kalau zaman dulu mungkin supaya konsep penabungnya itu biasanya dibeliin emas ya, supaya biar gak gampang dihabisin gitu. Gak gampang dihabisin lah gitu ya. Atau kalau zaman sekarang kan sebenarnya artinya konsep menabungnya itu sudah bisa biasanya menggunakan produk perbankan. Ya kalau supaya menabung dan uang itu nggak dipakai ya taruhlah di rekening. Atau dulu misalnya taruh di bawah kasur ya, atau taruh disimpan di dalam tanah gitu ya. Kalau sekarang kan enggak, artinya taruhlah di rekening yang misalkan nggak ada ATM-nya, nggak ada mobile bankingnya, tidak ada internet bankingnya, ya. Dan kalau perlu yang memang cabangnya juga jauh. Oh gitu. Supaya biar males ngambilnya. Ya artinya buatlah
cara sendiri ya. Cara untuk membatasi kita mengakses dana tersebut dengan mudah. Prinsipnya begitu. Kecuali kita memang bisa mengendalikan diri. Ya. Yes. Ya, kalau kita mesti memahami diri kita. Kalau kita punya kelemahan, nggak bisa pegang uang banyak-banyak, ya udah jangan pegang uang banyak-banyak. Supaya kita tidak kita tidak memenuhi kelemahan kita sih. Prinsipnya gitu. Intinya kita ya. Kalau mau nggak kepake karyan taruh aja di mama, nggak akan balik lagi. Jamin nggak akan kepake tapi nggak akan balik lagi. Nah, benar. tapi itu tadi kalau Boy bilang taruh aja di rekening yang jauh, taruh aja di mana yang nggak ada yang bankingnya, tapi balik lagi ke diri kitanya. Kalau kitanya niat rekening sejauh apapun pasti kita samperin, iya kan? Buat ambil uang. Intinya Diana sendiri gimana mau nabungnya gitu ya. Gitu ya Diana ya. Nah, yang keempat, ini dari Sharon lagi Pak Boy. Tapi pertanyaan berbeda. Ini kita udah masuk ke perpuluhan. Perpuluhan, wah ini lebih ke rohani ya. Kata Sharon nih, apa itu perpuluhan menurut narasumber? Oke. Perpuluhan itu bisa diartikan secara harfiah, berarti kalau bicara numbers ya 10%. Ya biasanya 10%. Oh ya, namanya juga perpuluhan. Namanya perpuluhan ya. Tapi sebenarnya kalau kita bicara, kita lihat dari perspektif Alkitab, sebenarnya perpuluhan itu berlaku pada saat di Perjanjian Lama. Pada saat waktu itu berlaku adalah di umat Israel, ya, di mana memang itu adalah menjadi salah satu bagian dari hukum Taurat. Jadi memang orang itu zaman dulu memang harus diwajibkan untuk perpuluhan. Tapi konsep perpuluhan untuk Perjanjian Baru sebenarnya itu lebih bukan sudah tidak bicara mengenai jumlah, tapi bicara makna sebenarnya. Maknanya gitulah ya. Konsep perpuluhan yang diajarkan Yesus sebenarnya adalah bagaimana kita mempersembahkan yang terbaik. Itu yang pertama. Bagaimana kita memberikan secara totalitas. Bagaimana kita mempersembahkan, kalau di Roma 12 kan sebenarnya malah bukan bicara uang atau bicara numbers, tapi bicara mempersembahkan tubuhmu yang hidup. Gitu ya. Jadi perpuluhan itu sebenarnya bentuknya bukan hanya uang, tapi sebenarnya lebih kepada pemaknaan bagaimana kita memberikan yang terbaik, ya. Baik itu melalui persembahan uang, baik itu melalui persembahan pelayanan, ya. Baik itu persembahan lain yang bisa menjadi berkat bagi orang lain, ya. Jadi aspeknya bukan cuma aspek uang nih, jadi aspek sosial juga ada, ya. Contohnya totalitas juga ya. Contohnya adalah persembahan janda miskin yang ada di cerita kita. Ikonik banget. Ya, itu kan viral banget gitu. Ya. Artinya janda miskin itu kalau kita bicara secara nominal mungkin nggak ada nilainya. Tapi bicara totalitas, artinya dia memberikan apa yang dia miliki dan dia tidak memikirkan nanti apa yang terjadi setelah itu. Itu bicara totalitas. Artinya kalau kita konsep perpuluhan saat ini ya kita harus memaknai perpuluhan itu sebagai persembahan yang terbaik dengan totalitas, dan itu memiliki aspek sosial. Contohnya salah satu aspek sosial adalah sebenarnya membayar pajak pun itu salah satu konsep perpuluhan sebenarnya. Karena dengan kita membayar pajak, pemerintah bisa mengalirkan dana untuk orang susah. Contohnya kasus sekarang pandemi COVID-19. Itu uang-uang dari mana kalau bukan dari pajak? Bagaimana pemerintah bisa kasih subsidi ke orang susah dan sebagainya. Jadi tolong dimaknai bahwa perpuluhan udah bukan bicara angka, tapi bicara pemaknaannya lebih dalam. Gitu sih. Nah itu berarti udah mindsetnya harus udah berubah mengenai perpuluhan, bukan cuman tentang 10% atau uangnya. Ternyata perpuluhan itu maknanya luas ya kan. Betul banget. Ya. Setelah kita dijelasin sama Cowboy ini. Iya, tadi juga Cowboy ngejelasin balik lagi ke diri kita lagi gitu soal itu ya. Kadang-kadang ada juga yang salah kaprah Cowboy. Jadi bukan satu pelajaran lah, saya nggak sebut ya, tapi ada yang salah kaprah kalau kita kasih semua sama Tuhan, katanya kita harus Tuhan akan balikin juga semua ke kita, kata gitu. Itu kan kali lipat malah. Tetap kita harus berhikmat ya. Kalau kita punya duit 100.000 kita kasih semua nih ke gereja, kita nggak bisa pulang. Gitu kan? Gimana tuh? Ya contohnya contohnya misalkan di zaman Perjanjian Lama banyak juga orang-orang Israel yang akhirnya berdalih
dia tidak bisa menolong orang tuanya, tidak bisa menolong saudaranya yang berkesusahan. Karena apa? Karena dia tidak punya uang, karena dia sudah mempersembahkan persepuluhan misalnya ke gereja atau ke bait Allah. Gimana tuh, Pak? Jadi sebenarnya nilai perpuluhan itu menjadi tidak bermakna karena tidak menjadi berkat, tidak memiliki aspek sosial. Ya, jadi it's just a number gitu loh. Jadi saya pikir kita harus memaknai perpuluhan ke konsep yang lebih dalam lah. Ya. Nah, hikmat itu sendiri harusnya kita punya ya. Jangan 100.000 kita taruh di gereja tapi mamanya nggak bisa makan apa susah juga. Harus lihat secara luas. Keluarga kita kesusahan, kita bisa bantu. Aduh, mama maaf gak punya uang. Uangnya udah dikasih semua, jangan sampai kayak gitu juga ya. Oke. Kita udah bahas soal perpuluhan, Karyan. Iya nih, Karyan nih. Tadi Cowboy sempat jelasin mindset kita harus diubah ya mengenai perpuluhan itu ya. Nah. Oke, kita ada pertanyaan terakhir nih dari Shopcaster. Dari Maria Retno ya. Dari Kak Maria. Halo Kak Maria, makasih udah nanya ya. Halo Maria. Katanya gini, Kak, berarti ke Cowboy nih, Kak, bagi tips dong, gimana cara pembagian uang yang efektif? Misal sekian ratus buat persembahan, sekian persen buat bensin dan lain-lain. Oke. Berarti itu kan bicara struktur budgeting lah ya. Kalau di keuangannya gitu ya. Kita yang harus bisa mengelola keuangan kita secara bijaksana, secara smart ya. Secara smart dan juga balance. Balance itu artinya dalam mengeluarkan uang itu jangan cuma ada aspek keinginan, ya, ada aspek sosial juga yang harus kita pertimbangkan. Yang tadi misalkan membantu orang susah, mendukung diakonia gereja dan sebagainya. Ya. Sehingga dalam kita menentukan struktur budgeting kita, ya, memang itu hal-hal yang perlu dipertimbangkan. Biasanya, misalkan kita juga punya target-target yang memang kita mau capai. Yang tadi saya bilang, misalnya kita mau punya target jangka panjang, jangka pendek, jangka menengah. Nah, semua itu nanti dikombinasikan di dalam struktur budgeting kita, struktur pengeluaran kita. Tinggal diatur. Ini saya nggak bicara jumlah ya, kita bicara persentase. Misalkan 10% kita budgetkan untuk aspek sosial, aspek sosial ya. Kemudian 30% kita budgetkan untuk mencapai target jangka menengah atau jangka panjang kita. Misalkan kita mau ambil rumah, kita mau beli ini, kita biasanya sih kita budgetkan 30% ya, maksimum ya. Kemudian 15% kita mesti siapkan untuk jangka panjang. Pension fund, investasi lah untuk jangka panjang. Jangan cuma hidup untuk masa kini. Ya. Kita masih punya jangka panjang ya. Kemudian biasanya 5% kita juga mesti ada jaga-jaga. Emergency. Emergency ya. Dan sisanya biasanya 40% ya itu yang untuk mendukung kebutuhan kita sehari-hari. Dan juga hati-hati dalam coba disiplin dengan budget pengeluaran kita. Kita mesti lihat apakah ini kebutuhan, apakah ini keinginan. Gitu ya. Kemudian kalau kita memanfaatkan fasilitas bank juga coba kita pikirkan hal-hal yang produktif. Jangan kita berinvestasi untuk hal-hal yang nilainya turun gitu ya dan sebagainya. Dan itu juga direview. Nanti setiap tahun direview smart. Harusnya ada smart ya. Evaluasi diri sendiri gitu. Evaluasi diri sendiri dan evaluasi struktur keuangan kita juga. Iya, maksudnya tentang keuangan gitu kita evaluasi juga ya? Evaluasi. Oh. Setiap tahun kita mesti lihat, misalkan. Oh gitu. Nanti misalkan income kita naik nih, gitu. Nah, seneng. Gaji kita naik, langsung ke restoran gitu. Boleh dipakai untuk boleh kesana ya. Tapi jangan lupa kita punya target-target yang kita mesti capai. Nah, iya. Lebih baik misalkan gajinya naik, ya udah berarti jumlah pinjamannya pembayarannya kita lebih besar aja supaya utangnya kelamaan gitu loh. Iya, atau memang aspek sosialnya dibesarin gitu dan harus punya prinsip ya, maksudnya ada prinsip the more you give the more you get. Artinya
Kalau kita berbagi banyak, ya memang tidak ada motivasi kita tidak diajarkan untuk memberi untuk mendapatkan sesuatu. Tapi memang kadang-kadang matematikanya suka berubah sih. Artinya matematika hitungan kita sama hitungan Tuhan beda. Rumusnya itu. Artinya Dan itu bukan urusan kita juga ya. urusan kita. Yang penting kita niatnya baik. Baik aja. Biasanya Ya, begitu sih. Nah, tadi udah dikasih tips yang ini loh, konkret loh Kak Rian. Banyak banget tips yang kita bisa dapat ya. Persen-persennya itu jelas loh kita dapat hari ini, dan juga bisa dicatat tuh ya. iya, dicatat tuh. Saya juga udah nyatet nih. Jangan sampai kita naik gaji, atau jangan, kadang suka gini Cowboy. Kita kan harus bedain kebutuhan sama keinginan. Kadang yang kita inginkan itu suka kita manipulasi jadi sebagai kebutuhan. Gue butuh nih baju, padahal baju udah banyak di rumah gitu. Nah, itu masalah kita sendiri berarti ya. Ya, sebenarnya kan gini, itu kan kembali kepada pemenuhan teori pemenuhan aspek kebutuhan ya. Sebenarnya konsepnya kan sebenarnya ada kebutuhan fisiologi, kebutuhan keamanan. Kalau dari Maslow ya, kebutuhan rasa sosial, kasih sayang, kebutuhan terhadap penghargaan. Seringkali ya kalau penghargaan kan kita bicara prestis lah. Ya seringkali kita tidak berpikir terhadap hal-hal kebutuhan yang basic needs-nya dulu. Kita malah meloncat terhadap kebutuhan tentang penghargaan dari orang lain dengan mungkin ya itulah, misalkan dengan belanja barang-barang yang sebenarnya ada di sebenarnya rumah. sudah ada gitu loh, tapi karena mungkin terbawa teman-teman yang lain pada gaya, kita juga nggak mau ketinggalan gaya, ada fashion, ya akhirnya sebenarnya banyak expense yang akhirnya di luar rencana gitu loh. Boleh, tidak dilarang, tapi tetap harus dihitung, counting lah. Try to be counting. Counting itu bukannya pelit ya. Counting itu berhitung. Artinya pada saat kamu mesti spend secara efisien, nggak spend lah secara efisien. Pada saat kamu memang sudah persiapkan untuk jalan-jalan dan kamu mau menikmati jalan-jalan dan kamu sudah siapkan, ya pakai aja itu. Silakan. Gitu loh. Tapi jangan sampai semua itu malah merusak target-target jangka menengah kamu dan jangka panjang kamu. Itu sih prinsipnya. Jadi intinya jangan kalap lah ya. Jangan kalap, betul. Tetap harus direncanain. Oke, itu merupakan pertanyaan terakhir Karya dari Shopcaster. Nah, sebelum kita terasa cepet ya, bicara soal uang itu cepet banget ya. Gak kerasa. Nah, sebelum kita mengakhiri podcast ini, dari Kak Oboy sendiri buat kita secara general ya, tips-tipsnya untuk kita mengatur keuangan. Tadi saya udah jelasin sebanyak sih sebenarnya. Itu tips-tipsnya. Yang pertama adalah set your goal, tujuan jangka panjangnya, menengah dan sebagainya. Kita harus punya plan, kita harus punya perencanaan yang baik, ya. Nanti itu akan menentukan pola penggunaan dana kita, ya, pola pengelolaan keuangan kita. Yang kedua tadi gunakan dana itu secara bijak dalam arti kata kita tahu mana keinginan, mana kebutuhan. Kita harus bisa mempunyai pengendalian diri untuk menentukan itu ya. Kemudian smart artinya kita harus pintar-pintar gitu loh. Oke, kita punya keinginan, ya udah, budgetnya cuma sekian, ya coba mungkin kita spend pada saat lagi sale, ya kan? Kita bisa stop dulu, hold dulu karena kita punya kebutuhan lain. Jadi try to be smart, ya. Dalam menggunakan dana kita, balance yang tadi saya sudah sebutkan. Coba menggunakan dana itu kita ada keseimbangan antara aspek keinginan, kebutuhan sama aspek sosial. Ya, jadi jangan cuma aspek keinginannya aja yang banyak yang kita penuhin gitu ya. Harus balance ya. Kemudian setelah itu create your own structure of budget. Maksudnya kita punya struktur budgeting kita sendiri supaya itu nanti jadi patternnya kita untuk bisa mengelola keuangan secara baik, disiplin. Dan jangan lupa di-review juga secara reguler ya, supaya benar nggak sih? Kadang-kadang kita nggak review. Iya. Setahun ini kayaknya saya banyak pakai uang saya untuk ini ya, keinginan saya. Akhirnya saya nunggak
pinjaman rumah saya, akhirnya nama saya nggak bagus dan akhirnya saya nggak bisa punya kesempatan lain. Itu hal-hal yang memang perlu kita pertimbangkan, dan dalam mengelola keuangan ya kita harus punya prinsip, visi. Ya kalau contohnya lah menjadi berkat bagi sama visinya GKP. Ya lupa itu visi lupa. Goks banget visi GKP. Jadi itu mungkin tips yang saya bisa kasih sih. Penting banget nih, ada yang ngena banget sih buat saya nih hari ini. Ternyata kita harus bikin evaluasi diri bersama duit kita itu di akhir, mungkin di akhir bulan ya kalau untuk pekerja yang digaji per bulan gitu ya. Karena kalau untuk merencanakan sebelum kita menghabiskan uang itu pasti sering banget ya. Gampang banget itu mah. Tapi buat evaluasinya nggak berani. Evaluasinya nggak. Karena udah habis semua uangnya ya. Kita gajiannya baru tanggal 30 nih. Kita udah dari tanggal 1 udah mikir nanti gue mau tanggal 30 mau beli ini. Iya. Yang paling parah tanggal 1 gajian, tanggal 3 udah habis lagi. Jangan sampai kayak gitu ya Subcaster ya. Karena hari ini kita udah belajar banyak cara mengatur uang, cara menginvestasikannya, bahkan udah dibagi-bagi juga tipsnya dari Kak Oboy. Tapi yang terpenting dari semuanya kalian ternyata pengendalian dirinya. Balik lagi ke diri kita. Iya, kita udah set semua goal apa, nggak ada apa-apanya kalau kita nggak bisa mengendaliin diri sendiri ya. Betul. Dan hari ini terima kasih banyak buat Kak Oboy untuk tips-tipsnya yang ini ternyata penting ya. Kita nggak tahu kalau ini penting kalau kita nggak dikasih tahu. Makasih banyak buat tips-tipsnya hari ini. Semoga sehabis ini kita nggak kayak gitu lagi. Oke, kalau gitu Kak Kenny, kita sampai di akhir podcast kita. Sampai ketemu lagi di podcast selanjutnya untuk teman-teman semua. Bye.